Gagal jantung adalah kondisi ketika jantung bekerja kurang efisien dari biasanya. Hal ini mengakibatkan jantung tidak dapat memompa cukup oksigen dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kondisi gagal jantung ditandai oleh gejala batuk yang timbul pada malam hari apalagi bila disertai sesak nafas. Mengetahui informasi mengenai penyakit gagal jantung sangatlah penting. Apalagi jika mengingat jumlah penderita gagal jantung di Indonesia, menurut penelitian dari International Journal of Cardiology, cukup tinggi, yaitu mencapai 5% dari jumlah penduduk. Bahkan angka kematiannya juga tergolong tinggi sehingga menjadi penyebab utama kematian mendadak bersama serangan jantung, serta tingginya angka perawatan di rumah sakit. Penyakit gagal jantung terjadi ketika otot jantung yang melemah. Gagal jantung atau disebut juga gagal jantung kongesti, tidak berarti bahwa jantung berhenti bekerja memompa. Namun, kekuatan atau kemampuan memompa jantung lebih lemah dari normal. Penyakit ini bersifat kronis dan progresif. Pada keadaan gagal jantung, darah yang dipompa dari jantung ke seluruh tubuh bergerak dengan kecepatan yang lebih rendah, dan tekanan di dalam jantung meningkat. Akibatnya, jantung tidak mampu memompa cukup darah, oksigen dan nutrisi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ruangan-ruangan jantung merespon keadaan ini dengan merenggangkan diri sehingga mampu menampung lebih banyak darah untuk dipompakan ke tubuh. Penyakit arteri koroner merupakan penyebab paling umum dari gagal jantung. Penyakit ini dihasilkan dari penumpukan timbunan lemak di arteri, yang mengurangi aliran darah dan dapat menyebabkan serangan jantung. Selain itu ada beberapa penyebab gagal jantung lain yang merusak otot jantung, seperti serangan jantung, lemah jantung, cacat jantung bawaan lahir, aritmia. Keadaan-keadaan yang membuat jantung bekerja lebih keras dapat menyebabkan gagal jantung. Berikut ini beberapa kondisi yang dimaksud, yaitu hipertensi, kelainan katup jantung, penyakit tiroid atau kelenjar gondok, penyakit ginjal, diabetes, pembekuan darah di paru-paru, infeksi parah, virus yang menyerang otot jantung yang dapat menyebabkan terjadinya peradangan otot jantung atau miokarditis. Salah satunya virus COVID-19 yang dapat menyebabkan gagal jantung sisi kiri. Penyakit lainnya yang sifatnya jangka panjang seperti HIV dan penumpukan zat besi atau protein juga dapat menyebabkan gagal jantung kronis. Pada video kali ini tim Faktor Sehat akan memperlihatkan apa saja obat-obatan dari bahan alami atau herbal yang dapat mencegah atau menyembuhkan penyakit gagal jantung. Sakit jantung terjadi akibat penumpukan plak di pembuluh darah. Jika terjadi, oksigen tidak dapat mengalir ke seluruh tubuh dengan lancar. Kondisi tersebut membuat naiknya tekanan darah dalam tubuh, sehingga risiko penyakit jantung pun tidak dapat dihindari. Gejalanya ditandai dengan nyeri dada, mual, muntah, sesak nafas, dan lain-lain. Jika mengalami sakit jantung, berikut obat jantung alami yang bisa dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter. Nomor 1, bawang putih. Salah satu bumbu dapur berjenis bawang-bawangan seperti bawang putih, ternyata bisa menjadi alternatif obat untuk mengatasi penyakit jantung. Dilansir dari Healthline, kandungan hidrogen sulfur dalam bawang putih bermanfaat mengurangi kolesterol jahat dalam tubuh sekitar 10 hingga 15%. Selain menyembuhkan sakit jantung, mengonsumsi bawang putih juga dapat membersihkan plak pada arteri, supaya aliran darah menuju jantung tidak terhambat. Meskipun kaya manfaat sebagai obat, mengonsumsi bawang putih terlalu banyak apalagi mentah, akan berdampak buruk bagi kesehatan. Di antaranya bisa merusak organ tubuh, karena bawang putih mengandung senyawa alicin yang bisa menyebabkan keracunan pada hati. Nomor 2, paprika.
Capsicum atau paprika memiliki persamaan seperti teh hijau, yaitu kaya akan antioksidan juga berkhasiat mengurangi ketegangan pada jantung. Selain itu, kandungan vitamin C, zat besi, magnesium, fosfor dan kalium dalam paprika, efektif membersihkan darah untuk memelihara kesehatan jantung. Sebuah studi di Tiongkok mengkonfirmasi bahwa orang yang mengonsumsi makanan mengandung paprika dapat terhindar dari risiko kematian akibat penyakit jantung iskemik. Meski demikian, makan paprika dengan jumlah banyak dapat memicu alergi bagi sebagian orang, hingga menyebabkan diare atau sakit perut. Untuk itu, lebih baik mengkonsumsinya secara seimbang bersamaan dengan aneka jenis sayuran lain dalam porsi yang cukup. Nomor 3, kedelai. Konsumsi kedelai dengan kandungan protein nabati tinggi, memiliki efek menguntungkan supaya terhindar dari risiko penyakit jantung serta menurunkan kolesterol jahat. Senyawa isoflavon atau zat yang mirip estrogen dalam kedelai, dapat menghindari risiko sakit jantung terutama pada wanita muda dan pasca menopause. Jurnal terbitan American Heart Association Circulation menunjukkan, 200.000 orang yang mengonsumsi seporsi tahu dalam seminggu, berisiko lebih rendah terkena penyakit jantung. Kandungan isoflavon tidak harus dari tahu dan tempe. Bisa juga dari edamame, kacang tanah, buncis atau susu kedelai murni tanpa pemanis tambahan. Akan tetapi, konsumsi makanan tinggi protein nabati tidak sepenuhnya mencegah penyakit jantung. Bagaimanapun harus dibarengi dengan olahraga serta menerapkan pola hidup sehat. Nomor 4, kunyit. Obat alami penyakit jantung lainnya adalah kunyit atau curcumin. Terkenal sebagai bumbu masak, namun ternyata cukup ampuh untuk melindungi otot jantung. Melansir dari WebMD, studi penelitian menunjukkan bahwa kandungan polifenol dalam kunyit bisa menghambat penyumbatan arteri penyebab serangan jantung dan stroke. Tidak hanya itu, metode pengobatan dengan kunyit juga sudah dikenal sejak lama di India dan Tiongkok sebagai antiinflamasi atau peradangan. Walaupun kaya manfaat untuk kesehatan, penggunaan kunyit yang berlebihan sebagai konsumsi harian juga bisa membahayakan tubuh. Beberapa di antaranya dapat berakibat fatal, apabila berbarengan dengan kondisi pengobatan tertentu. Nomor 5, jahe. Konsumsi 2-4 gram jahe per hari bermanfaat untuk mengurangi risiko penyumbatan arteri hingga 13%. Sedangkan hasil penelitian Babol University of Medical Sciences mengklaim, konsumsi jahe secara teratur efektif menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL seperti bawang putih. Sementara itu, penelitian klinis pada suplemen yang menggunakan jahe menunjukkan, adanya potensi menurunkan gula darah sekitar 10 hingga 12%. Kondisi gula darah tinggi pada tubuh, diketahui bisa merusak pembuluh darah dan mengakibatkan penyumbatan, yang menyebabkan gagal jantung atau serangan jantung. Nomor 6, flaxseed atau benih lenan. Obat jantung alami selanjutnya adalah benih lenan. Bahan alami ini bekerja dengan mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh. Tanaman ini kaya akan asam lemak omega 3 yang menyehatkan organ jantung. Selain itu, benih lenan juga mengandung serat tinggi bernama lignan, yang terbukti dapat mengurangi kolesterol dan penumpukan plak di arteri pembuluh darah. Untuk mendapatkan manfaatnya, kamu bisa menggiling benih sebelum dikonsumsi. Jika tidak, hasilnya sama saja seperti jagung yang tidak menghasilkan manfaat bagi kesehatan. Nomor 7, beras ragi merah. Beras ragi merah menjadi obat jantung alami selanjutnya. Bahan alami ini mampu menurunkan kolesterol dalam tubuh. Bahan alami ini mengandung senyawa aktif bernama lovastatin, yang memiliki efek menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL, serta tekanan darah, jika dikombinasikan dengan obat statin.